Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat pun dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi bagaimana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahan dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus sangat mendominasi perjanjian baru. Paulus punya latar belakang secara agama Yahudi yang kuat sekali. Secara akademis dia menguasai seluruh pengetahuan dan filsafat Yunani dan berbahasa Yunani. Secara pribadi dia adalah warga negara Roma, sehingga kemampuannya dipakai oleh Tuhan dalam konteksnya. Sehingga ini yang dimaksudkan. Paulus suratnya begitu mendominasi, begitu banyak. Dari sekian surat-surat itu, bahwa ada beberapa surat, Kolose, Filemon, Efesus, Filipi, surat yang terbit dari penjara. Kalau dikatakan di sini, Paulus beberapa kali dipenjarakan. Karena itu dia memberikan gelar bagi dirinya dalam Efesus pasal 4 ayat 1 demikian. Sebab aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Sebab sekarang ini musim banyak orang dipenjarakan. Tapi karena KPK. Saudara, tapi ini tidak. Dia dipenjarakan karena Tuhan.
Apalagi kalau dibandingkan dalam 2 Korintus pasal 11. Begitu dia merinci kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, pukulan, siksaan, kemiskinan, kelaparan, kekurangan, kedinginan. Begitu baik dia merincinya. Maka diulang kembali dalam Filipi pasal 1 yang kita baca ayat 13 tadi. Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Sekali lagi, aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, saya bersyukur bisa menikmati pengalaman Paulus. Sekarang bersyukur, waktu itu menderita. Dan saya tidak berharap semua punya pengalaman yang sama. Tapi makna ini Paulus buat ke jemaat yang jemaat bebas. Sesungguhnya setiap orang mengikuti Kristus, dia dipenjarakan di dalam Kristus. Apalagi kita hamba Tuhan yang menyerahkan diri menjadi hamba. Hamba itu punya tuan dan terikat dengan tuannya. Dan tidak bisa bebas. Disinilah dilemanya hidup sebagai hamba Tuhan. Dengan pelayanan kita, panggilan kita, pekerjaan kita, semuanya kita ini berada di dalam penjara. Tapi penjara karena Kristus. Tolong ingat, orang di penjara itu tidak bebas. Dan barang siapa membebaskan diri dengan cara melarikan diri, nah, itu lain saudara ya. Itu namanya buron. Nah, itu penting sekali. Jadi sebagai manusia, sekali lagi sebagai manusia, kita punya kesenangan, punya keinginan, punya selera, punya kemauan. Dan kita ingin bebas sebagai hidup layaknya manusia. Wajar. Tapi setiap orang yang percaya pada Kristus, dia menjadi hamba Kristus. Dan lebih lagi kita menerima panggilan yang paling istimewa dan anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Kalau kita dipilih untuk melayani dia. Oh, itu hak istimewa. Saudara, hamba Tuhan itu dimanapun ditempatkan, ya, di desa terpencil, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kita telah mendapat anugerah karunia, hak istimewa sorgawi, bahwa kita bisa dipilih dari sekian banyak orang untuk melayani dia. Amin saudara. Tapi jangan lupa dikatakan kita dipenjarakan karena Kristus. Jadi saudara bersedia dipenjarakan karena Kristus? Tidak usah masuk penjara, tapi sekarang dengan panggilan kita sendiri, dengan pekerjaan dan pelayanan kita sendiri, kita sudah terpenjara dalam Kristus. Karena orang yang terpenjara tidak bisa bebas. Mau-maunya sendiri, tidak bisa. Selera sendiri, mau sendiri. Dan ini selalu bertentangan satu dengan yang dan kita orang di penjara itu harus punya aturan dan ikut aturan penjara. Dia tidak bisa bebas berjumpa dengan siapa saja. Dia tidak bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak bisa bebas. Semua ada batasan-batasannya. Bukankah begitu juga kita hamba Tuhan ini? Kita ada batasan-batasan yang memenjarakan kita. Tambah sadar. Kalau kita sadar sebagai hamba Tuhan, kita ingin jalan-jalan seperti orang lain, kita ingin hiburan seperti orang lain, kita ingin menikmati semua seperti orang lain. Tapi ternyata dalam hati kita dituntut seperti ada satu penjara yang memenjarakan kita. Kita tidak mungkin malam minggu ada ngantri karcis bioskop, nggak mungkin ada saudara. Itu salah satu penjara. Kita resah kalau saudara betul ada Roh Kudus. Saudara resah dengan keadaan seperti itu. Saudara pasti rasa aku tidak layak dan aku tidak pantas di tempat ini.
Dan itu penjara bagi kita. Dan penjara itu, Paulus berkata, bersukacita dia. Bayangkan, dia sukacita dengan penjara itu. Karena dia penjara karena Tuhan. Karena Yesus. Karena Kristuslah. Aku merelakan semuanya ini. Bagian-bagian kesenanganku, bagian-bagian kesukaanku, bagian-bagian hobiku. Saya harus berbicara tegas. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Tapi cara menggunakan berkat Tuhan, kita tidak bisa seenaknya. Kita harus mencontoh dan melihat orang lain. Tidak bisa, maaf saya berbicara, keras saya berbicara. Mungkin kita mampu membeli apa saja, tapi tidak bisa kita mempamerkan dan menikmati seperti itu. Itu penting, itu kode etik. Kalau kita masih memuja, senang dengan segala sesuatu kemewahan, itu berarti hedonisme. Memberhalakan harta benda. Tidak bisa. Setiap orang yang ingin jadi hamba Tuhan, seberkat apapun dia diberkati Tuhan, dia harus ada penjara. Dia tidak bisa menikmati seperti konglomerat. Dia tidak bisa menikmati seperti pengusaha saja sekarang ini. Penampilannya sederhana. Hamba Tuhan kadang-kadang, wah. Saudara, ini penjara. Supaya kita sadar. Supaya kita ingin mengingatkan. Berulang saya ingin menyatakan seperti ini. Paulus, nanti kita lihat betapa pentingnya prinsip pernyataan Paulus ini. Supaya disadari secara pagi hari ini. Karena itu di dalam Kolose pasal 4 ayat 18. Kolose pasal 4 ayat 18. Mari kita lihat dulu surat Kolose pasal 4 ayat 18. Supaya kita tahu ada sesuatu. Kolose pasal 4 ayat 18. Ya, sudah ketemu? Baik. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Tolong sambung. Ingatlah akan apa? Belengguku. Memang kita tidak punya belenggu. Kita ada belenggu. Sebagai hamba Tuhan kita punya belenggu. Saudara tahu mengerti di belenggu? Tidak bebasnya. Ada belenggu. Tolong diingat. Kita ini terikat dengan belenggunya Tuhan. Sepak terjang kita, cara kita menghadapi segala sesuatu. Tidak bisa sama seperti orang yang bukan hamba Tuhan. Itulah salib dan penderitaan kita. Amin. Orang mencaci, kita balas caci. Mestinya begitu. Itu impas. Tapi orang mencaci, kita harus mendoakan dia. Coba bayangkan saudara, sakit itu. Tapi sakitmu itu kemuliaan bagi Kristus. Lewat penderitaan kita. Amin saudara. Kapan kita punya pengalaman dan cerita dalam hidup kita memuliakan Tuhan? Kapan kita buat perkara-perkara besar? Belum tentu. Tapi sesungguhnya banyak perkara besar yang bisa kita buat ketika kita menderita batin. Karena sebagai hamba Tuhan tidak bisa membalas, tidak bisa berbuat sama seperti orang lain perlakukan kita. Oh, itu tubuhmu sudah memuliakan Kristus. Batinmu sudah memuliakan Kristus. Amin. Ini penting. Supaya kita tidak melihat semaraknya orang memuliakan Kristus dengan segala kemewahan dan harta benda dengan segala sesuatu. Bukan itu tanda. Tanda orang yang diberkati adalah orang yang dapat mengampuni. Amin saudara. Adalah orang yang lemah, lembut hatinya. Yang tulus hatinya. Dia tidak punya beban. Ketika melayani, ketika bicara sabda Tuhan, dia tidak punya beban. Dari situ,
Ingatlah belengguku ini. Ya, kasih karunia menyertai kamu. Dalam Filemon juga dia berbicara tentang belenggu. Sehingga dicatat oleh Lukas sesungguhnya bahwa dalam Kisah Rasul 28, Paulus mengalami berkali-kali di dalam penjara. Paulus merasakan bagaimana dalam kesepian hidup, tanpa dukungan dari siapapun. Dan sekaligus Paulus merasakan kelemahan dirinya ketika menahan beban penderitaan itu. Paulus sama. Paulus tidak istimewa dari kita. Paulus bentuknya sama dengan kita. Kita punya beban. Ada beban batin yang luar biasa. Ketika kita sudah capek-capek melayani. Tapi penerimaan orang yang dilayani malahan sebaliknya kepada kita. Bahkan berbicara lebih buruk kepada kita. Saudara punya hak jawab? Enggak. Enggak. Saya masih ingat begini. Ketika saya dalam penjara. Kan saya ini boleh dikatakan korlap dalam demonstrasi zaman dulu. Koordinator lapangan. Tukang teriak-teriak, tukang protes, tukang segala sesuatu. Jadi ketika ada tindakan, telur yang semestinya jatahnya 1, dibagi separuh. Saya tahu aturannya. Saya tuntut. Dan apa jawab kepala keamanan penjara? Jangan lupa, status kamu narapidana. Tidak punya hak jawab. Saya jadi heran. Nanti kalau kamu sudah keluar, boleh punya hak. Oh begitu. Itu penderitaan kan? Kita pikir itu penderitaan. Betul itu penderitaan. Itu siksaan. Betul siksaan. Tapi kapan lagi kita punya batin memuliakan Kristus? Kapan lagi tubuh kita dan hati kita terluka karena Kristus? Kapan lagi kehormatan pribadi kita dimuliakan buat Kristus? Tatkala kita mengalami itu semua, katakan amin. Amin saudara. Oh sukacita sekali kalau dalam hidup ini batinku, perasaanku, pengorbanan bisa menjadi keagungan dan kemuliaan bagi nama Kristus. Tanpa ikut Yesus pun saudara bisa menangis dalam hidup ini. Tapi menangis menderita karena Yesus, air mata kita tidak sia-sia. Air mata tidak selalu keluar dari mata. Biasanya laki-laki orang kalau sudah saking sedihnya tidak keluar air mata saudara. Saking beratnya sudah tidak keluar air mata. Kecuali diam dengan cemberut. Pikirannya menerawang. Kalau aku ada pistol aku tembak dia. Tapi diingatkan lagi. Dan luka kita. Luka-luka itu. Lebih baik hati terluka karena Kristus. Daripada terluka karena cinta. Iya. Nah sekarang saya ingin mengajak. Dari semua yang dirasakan itu. Paulus bersaksi. Saya ingin mengajak kita membaca 2 Timotius. 2 Timotius ini surat berkenaan semua. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Pagi ini menjadi renungan kita. Ayat 16. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 16 dan 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan tolong sambung menguatkan aku. Ya betul. 2 Timotius pasal 4 ayat 17 dan 18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan tolong sambung
menguatkan aku. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tetapi Tuhan berdiri bersama aku dan menguatkan aku. Sebetulnya bahasa aslinya hodekurios moi pareste kai enudumason me. Sekali lagi, bukan hanya Tuhan mendampingi aku saja, tapi Tuhan memberikan apa? Enudumason, dunason itu dunamis, kuasa, kekuatan. Tapi Tuhan mendampingi aku dan memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan Tuhan itulah yang membuat kita mampu menjalani itu semua sampai selesai. Amin, saudara. Kita mengimani hanya kekuatan Tuhan. Tidak perlu berharap dari orang lain supaya dia berdiri bersama. Tapi bagaimana berdiri bersama nanti akan dibahas dari ayat-ayat ini untuk menyatakan bahwa kekuatan Tuhan bersama aku. Ya. Karena itu Paulus berbicara dengan jelas bagaimana sesungguhnya bahwa iman itu telah sungguh-sungguh bersama dengan dia. Mendampingi berarti bersama. Ya. Kita baca dulu dalam 2 Efesus. Surat Efesus pasal 2. Surat Efesus pasal 2 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Inilah doktrin Paulus. Dikatakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tolong diingat kata bersama-sama dengan Kristus. Sune zo poisen to Kristus. Sun akar kata sun bersama-sama. Itu bahasa Indonesia. Sebetulnya dua kata ini ada perbedaan kalau di bahasa Indonesia kan lagi. Sunejuan bersama-sama. Saudara bersama-sama dengan Yesus? Katakan lebih tegas, bersama dengan Yesus. Kata sun, akar kata sun lebih menunjukkan melekat, bukan dekat. Melekat, bukan dekat. Saudara bisa membedakan antara dekat dengan melekat? Loh ya, saya dekat dengan Yesus, belum tentu jadi Yesus. Tapi melekat, konsepnya ada dalam Yohanes pasal 15. Jika ranting itu tidak melekat kepada pokok anggur, bukan bersama. Kalau bersama pohon ini sama pohon ini, buahnya beda-beda. Saya khawatir selama ini kita bukan melekat tapi dekat. Makanya buahnya beda-beda. Yesus suruh buahnya ini, kita berbuahnya lain. Pohon duren dekat dengan pohon mangga. Buahnya duren dengan mangga enggak keliru masing-masing. Saya dekat dengan Tuhan, saya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi dalam arti dekat. Kalau dekat bukan melekat, tidak mungkin buahnya sama. Ini penting, saudara. Ini koreksi buat saya dan saudara sebagai hamba Tuhan. Kita renungkan ini. Buat apa kita menghabiskan waktu masuk ke dalam penjara Kristus ini? Kalau hasilnya nanti buahnya beda. Sun. Akar kata bahasa Yunaninya sun. Coba katakan. Diterjemahkan bersama-sama. Betul. Tapi bersama-sama dalam makna yang bukan dekat, tapi apa? Beda. Sekali lagi, apa? Amin, saudara. Ranting itu melekat. Kalau ranting itu melekat pada dahannya, maka segala kebaikan dari pohon itu tanpa diminta akan mengalir kepada ranting itu dan akan menghasilkan buah dari nama pohon itu.
Kalau pohonnya Kristus, maka buahnya adalah buah-buah Kristus. Nanti ada kata itu lagi dalam surat ini. Saya ingin mengeksposisinya dalam surat ini untuk menyatakan apapun yang terjadi, yang penting buahnya. Jadi saya khawatir sekarang saudara melihat orang, oh dia dekat sekali dengan Tuhan. Tiap malam bicara dengan Tuhan. Itu dekat, tapi tidak malah. Saya tidak peduli dengan karunia orang segala macam kalau dia masih taraf dekat, bukan melekat. Melekat harus buahnya sama. Saudara bisa tanam pohon apa saja yang sangat dekat, tapi tidak melekat. Satu lubang pun saudara tanam itu dua pohon, buahnya tetap berbeda karena tidak melekat. Bisa kita renungkan pagi hari ini. Ini renungan cukup panjang bagi kita semua melayani Tuhan. Tuhan, aku ini melekat atau dekat. Saya dekat. Belum tentu melekat. Jadi renungkan pagi hari ini hanya dua kata. Dekat atau melekat. Dan kenapa kita tidak pernah berbuah sama seperti yang diinginkan oleh Kristus. Jangan-jangan kita belum melekat tapi baru dekat. Dekat doang. Saya banyak dekat, rumah saya dekat dengan pembesar. Tapi tidak melekat dan tidak kenal. Dekat. Semuanya dekat. Oh rumahnya dekat saya. Oh itu dekat saya. Mall dekat dengan saya. Tapi mall tidak pernah punya saya, saudara. Loh itu. Jadi hanya dekat. Soal bicara dekat, jarak. Apa saja kalau bicara dekat, pasti ada kata jarak. Kalau ada jarak berarti tidak pernah satu. Sedangkan Yesus ingin melekat. Ditekankan oleh kata-kata, jika engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, itu bukan bicara dekat, sun melekat. Dikatakan di situ. Kita lanjutkan ayat ini. Ya, dikatakan tadi dalam Efesus pasal 2 ayat 5 dan 6. Kita perhatikan kata bersama-sama. Jadi kata bersama jangan lagi dimaknain kata dekat. Kata bersama-sama berarti apa? Melekat. Kita baca lagi kembali ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia. Jadi dikatakan di sini bersama-sama. Coba pasal Efesus pasal 2 ayat 20. Ayat 20. Ya. Oh sorry. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 20. Kolose pasal 2 ayat 20. Masih kata sun. Apabila kamu telah mati apa? Bersama-sama dengan Kristus. Telah mati bersama-sama dengan Kristus. Kristus telah mati bagi dosa-dosa saya. Kalau saya hanya dekat, tentara Romawi yang menyalibkan dia juga dekat. Tapi bukan berarti melekat. Karena itu kita diajarkan dalam sakramen, makanlah tubuhku, minumlah darahku, untuk menyatakan kita melekat. Dia mati betul-betul buat saya. Kematian saya sudah sungguh-sungguh ditanggung oleh Dia. Penebusannya, janjinya, milikku. Baru kita mengimani kalau kita betul-betul kata melekat. Kalau dekat waktu disalib banyak yang dekat. Tapi kita kalau melekat berarti dia tergantung, kita tergantung. Dia mati, kita
mati. Maka dia bangkit, kita juga bangkit. Itulah kepastian kita di dalam pribadi Yesus. Saya mendapat kepastian itu. Kenapa? Saya percaya Tuhan, saya menyembah Tuhan. Tapi saya tidak pernah punya kepastian yang betul-betul pasti bahwa aku diselamatkan dan menerima janji Tuhan itu. Bahwa sungguh-sungguh janji Tuhan itu menjadi milikku. Kecuali dalam Kristus. Karena itu saya pindah. Tidak ada dalam apapun agama di dunia ini yang menjamin begitu pasti. Karena itu pribadi Kristus itu betul-betul saya imani dan saya tidak akan bergoyah sedikit pun dari pribadi itu. Karena pribadi itu adalah kepastian bagi hidup kita. Itu penting, prinsip ini. Bersama-sama. Apit nete sun Kristus. Maka dikatakan Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan. Tolong sambung. Dibangkitkan. Sone gertete to Kristus. Sone. Sun lagi katanya. Mati sun dengan Yesus. Ya. Bangkit sun. Bukan dekat. Bersama bukan dalam arti dekat. Bersama dalam arti apa? Melekat. Tolong ingat itu. Saudara pasti bangkit? Oh, saya percaya. Saudara percaya Tuhan bersama kita? Hanya satu yang punya gelar. Immanuel. Tuhan bersama kita. Banyak orang menjanjikan Tuhan bersama dia. Tapi janji itu belum ada meterainya yang pasti. Tapi kita percaya Yesus itu yang sehakikat. Yang sehakikat melekat di dalam diri Bapa. Sebagai firman yang ada dalam diri Bapa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama sun melekat, sehakikat, sederajat dengan Bapa. Turun menjadi manusia untuk membuat kita melekat sehakikat dengan seluruh janji Bapa karena karya Kristus. Jadi pada waktu dia Immanuel bersama, Tuhan bersama kita. Tidak ada jaminan Tuhan bersama kita kecuali dalam satu pribadi siapa? Yang melekat dengan kita. Bukan hanya sekedar percaya, bukan sekedar dekat, tapi apa? Melekat. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan aku dalam segala sesuatu. Karena dalam diriku ada siapa? Yesus. Amin saudara. Baru nanti di mana manifestasi Kristus berada dalam kita? Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Tampak pribadi Yesus kalau ada roh, itu roh lain. Hati-hati saudara. Makanya pribadi Kristus itu harus menjadi ukuran meterai. Sebab banyak bisa roh apa saja masuk. Tidak ada mediasi roh masuk. Kecuali kalau saudara percaya Yesus. Dari situ kita lihat. Sehingga kata sun saya ingin bahas sun ini. Menjadi prefix dalam kata kerja. Sunegertet. Sunegertete dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Berarti kalau sun dalam arti melekat, semua kepastian pagi hari ini kita dikuatkan. Memang Yesus ada dalam diriku. Amin saudara. Jangan takut. Itulah kembali konteksnya. Dipenjarakan. Berarti dipenjarakan betul-betul berada di bawah kekuasaan, kemauan, dan kehendak Yesus. Saudara mau dipenjarakan karena Kristus? Angkat tanganmu yang mau. Oh, rela semua dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita pulang nanti ke daerah. Kita melayani. Tolong ingat. Kalau Yesus bilang begini, kita tidak boleh pakai cara lain. Amin saudara. Iya.
Pakai cara Yesus aja. Biarlah orang menang sementara pakai cara dunia. Tapi aku ingin pakai cara Yesus. Mati pun aku mau. Kalau memang ini kemauan Yesus. Itu Paulus suratnya tadi kita baca. Tadi malam saya kasih ilustrasi dari kitab Talmud. Harun turun. Sudah dipukul 3 kali. Enggak terbelah juga. Sementara musuh sudah dekat. Daripada kita kembali ke Mesir. Mati di tangan mereka. Lebih baik kita mati karena perintah Tuhan ini. Mereka masuk ke dalam air itu. Dan pada waktu masuk, tidak langsung terbelah. Masuk ketika rombongan itu, airnya sampai sebatas leher. Berarti mereka betul-betul berserah, percaya dengan janji Tuhan. Dan pada waktu sebatas leher, menurut kitab Talmud, baru terbelahlah air itu. Baru mereka yang lain, waduh ikut bersama. Itu tindakannya. Maka Harun dan Musa tidak bisa dipisahkan bagi orang Yahudi. Karena dua-dua itu adalah menunjukkan tindakan-tindakan imam. Amin saudara. Jadi jangan takut. Kalau kayaknya hampir kelelap. Hampir kelelap itu belum kelelap saudara. Ya, orang Kristen itu saat-saatnya selalu dengan satu kata. Nyaris. Coba katakan. Nyaris. Bukan Yaris, bukan saudara. Nyaris, saudara. Nyaris. Nyaris. Paling tinggi hanya sampai apa? Nyaris. Nyaris saja. Jangan takut. Jalanin semua. Amin. Pasti terbelah lah. Pasti terbelah. Dari situlah. Dia menyatakan diri di sini. Sehingga, bagus sekali. Kita masuk lagi masih Kolose pasal 3 ayat 3. Kolose pasal 3 ayat 3. Saya belum kembali ke sana. Ya. Saya persingkat ini. Sebab kamu telah mati. Tolong sambung. Hidupmu bahasa Indonesianya sebetulnya enggak usah bahasa asli juga. Kata bersama-samanya sudah berulang-ulang kan? Dan dikatakan dengan jelas di situ bahwa ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati, hidupmu sekarang tersembunyi. Apa? Bersama sudah saya terangkan, sekarang hidupmu tersembunyi. Hidupmu tersembunyi. Hozu, humon, kekeruptai, hidupmu tersembunyi diambil dari konsep harta. Kata hidup zo berbicara tentang hidup kekal. Ya, hidup kekal disertai harta. Jadi sekali lagi hidup kekal itu sebagai harta yang tersembunyi. Jadi kalau bersama dengan dia, engkau sudah memiliki harta yang tersembunyi di dalam diri kita. Yaitu hidup kekal. Janji Tuhan yang kekal. Keselamatan yang kekal. Kalau harta tersembunyi berarti kita belum lihat kan? Ya, tapi nanti pasti harta tersembunyi itu terbuka. Saudara percaya kita punya harta tersembunyi? Karena kita melekat dengan Yesus, sun, dan kita harta yang tersembunyi. Hidupmu, harta yang tersembunyi. Amin. Coba, harta yang dalam diri kita ini ada apa? Yang paling pasti hidup kekal. Nanti setelah mati hartanya muncul. Saudara, kita terima hidup kekal. Tapi sebetulnya makna Paulus kalau dilanjutkan ayatnya, ini sayang terbatas waktunya. Setiap orang yang percaya melekat dengan Yesus punya harta yang tersembunyi. Harta itu bisa juga kekuatan, bisa saja segala sesuatu. Jadi jangan takut hadapi tantangan, rintangan. Nanti muncul ada cadangan harta yang tersembunyi, kekuatan doa yang tersembunyi, kuasa yang
tersembunyi. Janji yang tersembunyi. Amin saudara. Tepat pada waktunya muncul tuh harta. Jangan bilang lagi miskin ya. Aku nggak punya apa-apa. Jangan bilang. Secara lahiriah kamu tidak lihat aku punya apa-apa. Tapi aku punya harta yang tersembunyi. Amin. Karena ada kata sun. Ya, menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya. Jadi dikatakan pasal 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun menyatakan diri. Tolong sambung lagi. Aduh puji Tuhan. Ada ketemu lagi kata apa? Sun. Wah, harus banyak sun ini. Yesus memberikan banyak sun. Waduh, cintanya luar biasa. Sun melulu saudara ya. Iya. Kalau pacaran itu sun yang pertama aja berkesan. Sun selanjutnya itu formalitas saja. Sudah tidak ada rasa lagi saudara ya. Ada garis mau tidur. Ya sun. Ya ada ya saja. Sun yang pertama itu menggetarkan saudara ya. Waduh. Makanya jangan sia-siakan. Jadi Yesus itu sunnya luar biasa. Dikatakan ayat di sini karena bersama-sama dengan Dia, ya. Apabila kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam waduh. Amin. Kepastian janji Tuhan itu. Ini yang membuat saya makin cinta, makin tidak mungkin bergerak. Bahwa Yesus betul-betul jaminan dalam hidupku. Dalam segala perkara. Bukan hanya hidup untuk akhirat saja. Maksudnya akhirat dunia yang akan datang saudara. Tetapi hidup sekarang pun aku punya harta yang tersembunyi. Kata ini menyatakan diri dalam kemuliaan. Menyatakan diri. Panerote. Kata panerote. Panerote berasal dari kata panero. Panero. Sebab di dalam diri kita yang melekat. Dia akan menyatakan dirinya. Dan orang akan melihat. Yesus ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita jadi hamba Tuhan. Waduh, di mimbar kita seperti tampang malaikat. Giliran memimpin rapat. Setannya keluar. Saudara, ini kalau ganti-ganti peran itu namanya apa? Sandiwara. Janganlah jadi hamba Tuhan hanya sekedar sandiwara. Kalau orang tidak sandiwara, di mana saja tetap sama. Nah, Paulus terangkan ayat-ayat selanjutnya. Makanya ada yang begini, menginjilin karena gini. Banyak yang sandiwara-sandiwaranya. Paulus kutip di situ dengan jelas sekali. Jadi dikatakan di situ, ya. Ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena apa? Dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Itu Filipi tadi. Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi ada yang lain karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat beban kepadaku. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang ini aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Oh, dari situ dia nyatakan, ya sudahlah, maksud orang masing-masing pecah, ya karena perselisihan. Sana bikin acara, sini bikin acara. Saudara ya, saya tidak tahu mana yang tulus ini saudara ya. Loh, ini koreksi buat kita. Mana yang tulus gitu. Iya. Sana bikin ini, sini bikin ini, sana bikin ini, sini bikin ini. Ini karena apa ini? Loh ini.
Tidak apa-apa, kita koreksi namanya saja saudara. Saudara ya gitu ya. Iya jadi itu. Jadi koreksi tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kita kena ayat ini. Coba renungkan saudara ya. Karena dengki, karena tidak ikhlas, karena maksud kepentingan sendiri. Karena gengsi, karena ini. Ya. Kalau pecah dari kita, dia bikin KKR supaya kita tidak bawa lagi bawa ke sana, kita bikin lagi KKR. Nggak usah tiru cara-cara kita. Nggak usah tiru. Tolong jangan tiru cara dunia. Saudara ya. Sana bikin iklan, kita bikin iklan lagi, kita bikin iklan lebih gede, sana lebih gede lagi, sana lebih banyak lagi, saudara. Itu pelayanan atau bukan sih? Tapi untuk menenangkan hati, kata Paulus, yang penting Yesus diberitakan. Di sini konferensi Yesus yang diberitakan. Di sono, saya nggak tahu di mana pokoknya ya. Yang penting Yesus diberitakan. Sudah saja. Tidak usah dibahas. Di situ berapa datang, di sini berapa datang. Memangnya kita tim survei statistik, saudara. Ya sudah, berhenti cara begitu. Bertobat, pagi hari bertobat. Ya, amin saudara. Jangan sampai kita sibuk. Nguping, sana berapa yang hadir? Sana juga sedang sulit, sana berapa yang hadir? Gitu. Kita ingin ambil cara yang ikhlas. Yang penting Yesus diberitakan. Mungkin kelewat ya baca ini. Makanya sebelum seminar-seminar tolong tidak usah dibicarakan lagi yang mana-mana lagi ya. Jadi muncullah istilah ini bahwa yang penting kata ayat 12 Rasul Paulus menyatakan di sini jelas sekali ya, kalau kita lihat, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru, tolong sambung. Oh, yang terjadi atasku, ya, euangelio eluleten. Semua yang terjadi ini tidak usah disesali. Ini dalam rangka Tuhan untuk kemajuan Injil. Katakan kemajuan Injil. Katakan lagi. Jadi percakapkan, diskusikan, nanti maksud rapatkan apa saja selanjutnya ini. Jangan ngomong buat ngurangin orang lain. Buat kemajuan Injil. Itu pukos kita. Injil perlu dimajukan. Amin. Selesai sudah. Ini kayak pacaran putus. Ya. Dipacarin kita benci karena pengkhianatannya. Tapi diambil orang kita marah. Loh, ini namanya lebay. Kata cucu saya, unyu-unyu. Enggak usah. Enggak usah. Di sana mana. Kepo itu namanya, saudara. Jadi sudahlah. Motifnya memberitakan Injil. Dari situ kita lanjutkan. Nah, ada ayat ketiga. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan, kata bersama-sama lagi dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Ya, dan di dalam keyakinan taulah aku tinggal akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Dan kamu makin maju dan bersuka cita. Sekali lagi ayat 25 tadi, aku akan tinggal dan akan apa? Nah, saya tanya Anda ini sesama Betani, dekat atau melekat engkau di dalam Betani ini? Amin, kata N tadi tolongnya ya. Ya sun, kata sun tadi. Jadi tolong mulai koreksi satu dengan yang lain. Aku ini dekat atau melekat. Jangan bilang aku dekat dengan Pak Aswin. Tapi tidak melekat. Aku dekat dengan sini, dekat dengan sini. Yang namanya dekat itu benalu. Saudara.
Itu ya. Amin.